Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. La 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 ya ya ya. Nah, berarti jam kerjanya itu jam 10 jam 10 jam untuk rata-rata. bisa pulangnya di downloadnya berarti 10 bulan sama di daratnya 2 bulan akhirnya baru balik lagi balik ke lagi. wah Kapal. itu pundi-pundi Begitu aja terus. gitu aja terus pundi-pundinya banyak gitu loh. Ya secara lu keluar negeri kan maksudnya melautnya ya di sekitaran Amerika gitu Ya ya. Amerika. Kan pasti juga keuangannya juga pasti dihitungnya sama mata uang sana itu ya. Iya. Kursnya ikut kurs dari Amerika kan. Iya betul. Waktu itu tahun berapa tuh itu? 2010 Sampai berarti 3 ke tahun. 2013. 2010 2013. Lama juga berarti ya. Nah, nah kalau di sana itu apa sih namanya? Pernah ngalamin hal sulit nggak sih selama di kapal tuh? Atau pernah ada badai itu? Kayak Badai gitu? ya pernah itu ngalamin waktu lupa tepatnya kapan, tapi pernah ngalamin memang. Jadi waktu itu kita posisi lagi di tengah laut. Laut mana tuh? Laut Masa lo Iya enggak tahu, maksudnya ya di situ kan Iya. ada laut. Apa gue nggak tahu dari sana ya. Teluk Meksiko ya saya. Itu Teluk Meksiko. Iya. Hmm. Jadi itu waktu itu ada badai yang sempat ngancurin New York waktu itu habis. Hmm. Kena badai itu ya dampaknya juga di lautan berasa. Itu parah banget. Iya parah Dengan kapal banget itu. sebesar itu kena imbas juga itu di Iya lautnya. betul. Goyang-goyang semua berarti itu. Goyang semua. Berarti itu maksudnya passenger pada panik semua lah sama kru kapal ya. Iya karena udah ini ya dikasih tahu juga sama kapten dari awal. Hmm. Jadi memang kondisi cuacanya lagi Ekstrim. buruk, iya lagi ekstrim. Penumpang juga akhirnya paham. Tapi tetap aja yang nggak biasa di kapal pasti pasti banyak yang muntah-muntah demam ya. gitu. Iya. Nah kalau kondisi itu apakah ibaratkan kalau lagi di kapal ya, kita lagi ada apa namanya kalau di pesawat tuh kalau ada apa petir itu awan hitam apa namanya? Gua lupa. Cumulonimbus itu. Apa? Ya pokoknya kalau lagi Iya. di pesawat itu kan suka ada, gua lupa, gua jarang naik pesawat soalnya. Ya itulah, maksudnya ada gangguan kan, mereka harus kayak mengencangkan sabuk atau kalau di apa namanya di cruise tuh standarisasinya gimana? Apakah mereka harus stay di kamar, tidak boleh ada yang berkerumun atau tidak boleh ada yang misalkan ke mall atau di misalnya mengikuti apa? Apa sih ibaratkan ya ibaratkan di restoran lagi menikmati suasana kapal, apakah emang ada standarisasi tersebut harus balik ke kamar semua gitu? Ada nggak tuh? Tidak ada pembatasan sih waktu itu, jadi tetap aja Aktivitas. tamu boleh aktivitas seperti biasa. Cuma ada beberapa fasilitas yang memang ditutup. Jadi karena mungkin resikonya besar ya. Ya untuk ada di luar balkon itu nggak boleh. Terus berenang itu nggak boleh karena kan resikonya bahaya. Mental ya. Iya. Mental ke laut lagi berenang di kolam tiba-tiba mental berenang di laut kan lucu. Langsung hitam gitu airnya ya. Emang di laut hitam airnya? Ya, hitam Emang hitam? saking dalamnya. Oh iya emang dalam. Gimana? Lu kira air gua? Kan laut di sana mah bersih-bersih cuy, nggak laut di Indonesia. Terus lu Bulu. pernah ke Hawaii? Hawaii nggak pernah dapat sih waktu Wah itu. untung. Soalnya dekat Hawaii triangle. Segitiga bermuda. Segitiga bermuda ya. Oh gitu emang. Iya. Ada. Emang tapi Nggak jauh sih waktu itu, sempat ya nggak jauh dari situ, memang pernah dapat lewat jalur situ. Ada satu kali trip waktu itu, cuma nggak ada pengalaman apa-apa sih di situ. aman ya. Aman, alhamdulillah. Nah kalau muternya itu di mana ya toh? Selama lo bekerja di kapal pesiar itu? Muternya biasa dari Amerika itu paling ke Bahamas, Karibia, Meksiko. Nggak jauh dari itu sih, karena kebanyakan memang di sentralnya di sana. Oh di sana aja. Iya. Jadi nggak ke tempat ke Argentina gitu kan sama-sama Amerika nih. Maksudnya ke Argentina, Iya. ke Brasil kan karena laut Brasil tuh eksotis. Ada itu kapal-kapal yang memang rutenya ke sana, Amerika Latin itu ada. Oh berarti ini cuma sekitar situ Iya, aja. betul. Cewek-ceweknya Negara gua bagian. mantep ke Amerika Latin. Emang nggak pernah? Kan dari novel. Iya. Marimar. Au. Iya.
Nah, sekarang kita lebih spesifik ke bagian makanan nih, Tok. Iya. Nah, apa namanya? Mostly yang paling sering dibuat itu karena kan ini orang Indonesia nih. Ya kan mesti pengalaman Anto selama di sana, biasanya mereka tuh kalau di cruise itu menu yang paling sering dipesan tuh apa sih, Tok? Atau nggak best seller lah iya. gitu. Biasanya sih kita menyesuaikan daerah tujuan ya. Jadi misalkan kayak saya sering ke daerah Meksiko itu, jadi menu-menunya memang Meksiko. Tacos. Ya, tacos, enchilada, burrito seperti itu. Jadi kita membawa Citos. Citos bisa ya. Itu gue malah mau. Lanjut. Jadi menyesuaikan sama daerah tujuan juga. Jadi beda-beda setiap kapalnya. Tapi rata-rata yang apa namanya passengernya rata-rata orang Amerika atau apakah emang ada orang dari Europe atau dari Asia atau Asia sih nggak banyak ya, tapi memang kebanyakan di Amerika. orang Amerika itu iya. juga nggak bosan kali dia. Maksudnya ya dia liburan di situ aja gitu kan. Tapi kan itu termasuk keluar negeri sih kalau buat mereka di sana. Oh gitu. Iya, Iyalah. karena kan udah beda negara. Negara bagian ya walaupun Iya. masih satu ini cuma kan mungkin negara bagian ya. Lo ke Timur Leste juga beda kan? Ya iyalah Nah, pasti. iya, sama gitu. Oke. Nah, kalau untuk standar penyajian makanan Tok di sana itu gimana standar Tok? Standar penyajian sih, jadi di sana ada 2 macam ini ya, apa? Kita punya restoran fine dining juga. Jadi ada buffet juga di deck 10 biasanya, itu di lantai 10 itu buffet. Jadi kalau kita mau makan dilayanin sama waiter, kita makannya di fine dining restoran. Iya. Tapi itu udah packaging ya? Udah termasuk, udah full itu, jadi udah 1 kali bayar untuk per cruise itu dia udah termasuk makan selama dia ada Berlayar di aja? atas kapal itu. Oh jadi dia hanya sekali bayar tuh Iya. si passenger itu? Iya. Udah termasuk kamar, makanan, sama fasilitas yang lain-lain, ada hiburan-hiburan, entertainment. Lah ya, gitu ya. Iya. Paling cuma untuk Kasino. tipping aja untuk si Kasino pelayan. ngeluarin duit kan kalau kasino ada kasino nggak bisa tuh ya? Ada, Ada kasino. pasti ada. Mall kayak gitu. Mallnya ada. Harganya sama nggak tuh? di darat tuh? Mungkin kan Bertanya. ya kan gue nanya kan karena gue belum berpengalaman. Kalau Anto kan udah 3 tahun tuh udah ya lumayan kenyang lah gitu. Harganya sama tuh kalau di sana tuh? Harga nggak jauh beda lah. Oh, lebih mahal? sedikit pasti. Oh, berarti ya sama kayak di pesawat kita beli parfum aja kan. Lumayan itu. Padahal di darat juga ada. Aduh, makanya. Berarti kalau makan itu menyesuaikan daerah tempat yang dituju ya toh? Iya, biasanya begitu. Kalau Meksiko tadi sebutin, terus apa gitu tadi? Meksiko, Bahamas. Nah kalau Bahamas itu makanan spesialnya apa toh? Bahamas spesialnya kita biasanya satu tergantung ini aja sih. Kayak ke Meksiko udah, jadi kita makanan Meksiko aja itu selama satu cruise itu. Jadi bukan satu daerah khusus terus kita ikut makanan itu. Jadi cuma ngikutin satu tempat aja. Oh. Jadi bisa satu daerah kita kayak Meksiko, satu negara itu udah kita selama cruise itu kebanyakan makanannya makanan Meksiko. Oh gitu. Iya, jadi itu supply bahan makanannya itu sebelum berangkat ya? sebelum berangkat. Fullin dulu ya? Iya. Buat Jadi di dapur gitu untuk selama satu trip itu, satu perjalanan udah diisi sebelum berangkat. Oh berarti ya udah selama di situ ya udah Ya, masaknya. kebutuhan untuk misalkan 5 hari perjalanan. Itu kita ngisi buat 5 hari. Tapi pasti memang dilebihin sih kan karena takut emergency ya. Benar-benar. Berarti ya udah makannya itu aja ya toh. Maksudnya Iya. nggak ada misalkan ada nasi Padang gitu, nasi goreng di sana. Ada nggak sih? Nggak ada. Oh enggak. Gudeg gitu kan. Tiba-tiba ada gudeg kan. Secara orang Indonesia mungkin dari perusahaan tersebut mengambil apa maksudnya karyawan dari orang Indonesia kan mungkin bisa ditampilkan ciri khas makanannya dari Asian food, maksudnya dari kan. Ya, ada Bisa perusahaan jadi. yang seperti itu. Oh, ada. Ada, tapi untuk apa yang pernah saya kerja itu nggak begitu. Nggak Beda. begitu. Maksudnya ya udah
perjalanan rutenya ke Meksiko, Bahamas, ya udah itu aja berarti ya makanannya yang dipersiapkan untuk perjalanan Iya. itu ya udah itu aja berarti Iya, ya. Berarti betul. udah saklek lah ya, udah Iya. nggak ada ini. Oh. Dan ada mungkin request yang aneh-aneh gitu kan, Mas from Indonesia ya kan. Lo mau gudeg untuk ke laut aja dulu tuh. Ya siapa tau kan ada, berarti kan ada ya toh ya. Ada waktu itu pernah sih dapat pengalaman tamu orang Indonesia juga, tapi dia mintanya juga nggak aneh karena mungkin dia udah lama tinggal di sana Di ya. sana. Jadi paling dia waktu itu cuma minta sambal aja, Tapi dibikinin tuh. dibikinin. Pakai apa Jalapeno. jalapeno. Jalakota. Jalapeno. Sambal Meksiko. Tuh gue penasaran tuh. Gue semalam habis ngobrol sama dia masakan Meksiko kan. Katanya suruh jalapeno. Makanya gue penasaran, gue pengen nyari, gue pengen tanam sendiri toh. Buat di rumah katanya. Katanya kan pedasnya lebih parah dari cabai Indonesia ya. Iya, betul. Nah, kan gue penasaran, gue pengen bikin ayam geprek jalapeno, jalapeno kan. Nah, ini pengen gitu maksud gue. Nah, berarti kan setelah itu tar dulu, gue makan dulu. Nih kita ada spesial nih. Nih. Ada bomboloni. Bener kan namanya toh ya? Iya. Nih, Anto ini juga selain ini juga punya usaha, coy. Gue mau nyobain yang coklat nih. Bedanya apa coklat? Itu ada strawberry, ada satu lagi apa toh? Mas apa? Cream cheese ya. Cream cheese ya. Gue mau cobain Itu yang apa coklat. yang vanilla itu? Lo Nih. strawberry dah. Kita dapat sponsor nih. Akhirnya. Akhirnya. ada yang bawain kita makanan, cuy. Telur. Nih, namanya Little Donut. Nah, Anto ini juga sebenarnya istrinya ya sama itu ya, maksudnya dari bidang yang sama. Ya, profesi yang Sama kayak lu sebenarnya lo. Apa namanya? Di Anto Kitchen istrinya pastry. Nah, gitu kan. Nah, ini adalah Little Donut, produknya ada apa ya, Tok? Kalau Little Donut, Tok? Lu apa enggak ini apa dagangan gini lo? sesuai namanya aja kebanyakan ya donat pastinya. Donat ya. Iya. Donat apa gue pernah order juga waktu itu. Apa namanya, donat angka ya, Tok ya? Iya, donat. Donat angka huruf kayak gitu. Bisa juga. Jadi kalau mau cek di Instagram itu ada di @little.donut. T-nya double T ya, donatnya. Gitu. Oh. Nih. Cobain dulu nih. Ini makanan dari sponsor nih. Jadi ya nggak jauh sih ya, maksudnya orang-orang yang berkecimpung di ini ya mungkin salah satu alternatif ya mencari Cuan. adalah dengan usaha Bisnis. Ya, cobain dulu. Mantap. Lihat gula gulanya beda ke bibir-bibir. Bibir lu jangan maju juga. Coklatnya nampol cuy. Nih yang Tok, lanjut Tok. Sambil makan. Iya, lanjut. Anto udah bosan makan ginian di rumah. Iya, makanya. Ini apa namanya? Tim auditnya Anto. Soalnya kalau nggak enak disuruh buat lagi istrinya. Kurang ajar emang. Maaf ya Pi. Ini enak Pi. Yang banyak ya Pi besok ngirim ke rumah. Dia juga ada brownies. Brownies. Nah, lanjut lagi tuh sambil makan. Anto nggak makan karena udah bosen. Nah, pengalaman Tok kalau untuk tamu Tok. Kalau tamunya itu selama 3 tahun yang paling mungkin yang Bawel paling gitu ya. nemuin tamu yang lagi mabuk mungkin minta aneh-aneh tuh ada nggak sih Tok? Kayak gitu. Untuk kayak gitu sih jarang ya sekarang, karena kan saya adanya di back area. Jadi nggak ketemu tamu secara langsung. Biasanya Waiter itu paling sering mungkin ngadepin tamu yang aneh-aneh. Tapi kan lu kalau breakfast biasanya kan open kitchen. Iya, ada. Nah, itu itu yang di buffet itu yang di deck 10 Nah biasanya. itu pernah nggak nemuin yang rese atau bawel? Gue maunya makanan kayak setengah mateng Iya. atau mentah. Atau lu bikin contoh kita steak lah ya. Iya. Itu dia maunya setengah mateng tapi lu masaknya Matang well done matang, gitu. iya. Nah, kayak gimana lu? Banyak gak? Ada aja sih tamu yang kayak gitu ya. Yang minta dia padahal kita masaknya medium, tapi dia maunya yang well done. Padahal kan nggak ada. Tapi dia tetap maunya yang medium. Ya udah akhirnya nggak ada, kita bilang nggak ada, nggak bisa, kita nggak bisa provide. Jadi ya udah, kalau mau ambil nggak ya silakan.
cari makanan yang lain yang Tapi sesuai lu selera dia. yang gituin apa supervisor lu yang Awalnya saya dulu karena kan saya yang kalau jaga buffet ya saya yang langsung ketemu sama Iya. tamunya. Nanti kalau tamunya Kalau udah udah kebangetan, iya kebangetan baru biasanya supervisor juga nggak jauh dari situ kan keliling-keliling. Ntar supervisornya yang ngadepin. nggak banyak tapi Nggak banyak sih. Tapi ada aja ya. Yang rahasia orang mana toh? Meksiko biasanya keras-keras loh. Biasanya orang kulit hitam yang tinggal di Wah rasis lo toh. Enggak memang sebutnya seperti itu. Rasis lo deh. Lu kalau di Liga Inggris langsung di ban lo. Cuma pertandingan. Kan ini bahasanya beda dia nggak. Oh iya. Gue ketawa sendiri aja langsung nembak kok. Langsung dor. Gila. Enak cuy. Jadi lapar gue. Nah, berarti pengalaman 3 tahunnya juga luar biasa banget Anto nih. Dari akhirnya cita-citanya tercapai ya toh dari Iya, SMP dari mungkin SMP. zaman-zaman kita SMP kita masih ngayal yang belum tentu bisa kesampaian gitu Iya, kan. awalnya juga memang nggak percaya sih. Cuma karena jadi punya tujuan juga, jadi ya tahu arah hidup tuh mau kemana. Iya, bagus ya. Iya. Lalu Iya, pilot nggak jadi gua. dia cita-cita jadi pilot tuh. Percuma ngambil IPA SMA. Itu kan lulus bersyarat. Aduh. Nah, berarti itu pengalaman dari SMP akhirnya tercapai bisa membahagiakan. Akhirnya Antus 3 tahun berarti dari tahun 2010 sampai 2013. Lu naik itu udah nikah belum? Belum, Belum. belum. Terus pas nikah udah selesai. Udah selesai. Makanya gue mau nanya kalau lu udah nikah itu gimana kangen sama bini? Nah, kan sana banyak. Semoga Pipi nggak nonton, Pipi jangan nonton Pipi. Bukan gue yang ngomong ya. Bule-bule lagi. Iya, betul. Aduh, godaannya makin berat. Apalagi Latin ya. Aduh. Lu parah. Akhirnya setelah kapal berarti sekarang Anto Balik lagi ke balik darat. ke darat. Jadi dia main di darat aja sesuai usulan Ki Praja itu. Jadi Anto cocok di darat, di laut nggak cocok di lama. air ya. Iya, nggak cocok di air. Kira Ki Praja suruh toh udah toh baik ke darat, nggak cocok di air lama-lama. Nurut harus itu. Sampai sekarang ya udah berarti Anto sekarang di salah satu hotel atau ya. Iya. Gitu. Berarti Tapi ya biasanya yang gue denger ya, kita habis dari cruise ke hotel, Iya. pasti jabatan lebih naik ya. apa enggak toh? Apa Apa dari enggak lu gitu? back to basic lagi? Saya mulai balik ke darat itu nggak langsung ini sih, Nggak langsung gawe. langsung kerja. Waktu itu sempet nganggur dulu berapa bulan. Terus begitu masuk ke kerjaan yang baru, memang nggak langsung menempati posisi yang tinggi. Tapi pasti naik kan? Iya, naiknya cepet sih memang. Iya bener kan? Iya. Nah, soalnya di gemblengnya beda. Hotel sama cruise itu gemblengannya beda. Iyalah. Lu di laut diombang-ambing. Di darat enggak diombang-ambing, cuy. Ombang-ambing. Mana diombang-ambing? Ombang-ambing dengan kemacetan. Iya. Macet baik. Ya iya kan? Setidaknya mentalnya udah lu hidup di laut sama hidup di darat beda, cuy. Iya. Butuh survive-nya juga beda. Makannya ikan melulu. Iya, makanya pinter makanya nggak kayak lu. Nah, itulah beberapa pengalaman, banyak sih pengalaman yang diambil dari Anto ini. Maksudnya ketika dia mencoba bermimpi, dia akhirnya bisa tercapai atau ya tercapai, akhirnya balik lagi ke darat, walaupun akhirnya balik lagi ke sini atau ya maksudnya setelah melanglang buana gitu kan di cruise. Ada kepinginan nggak tuh balik lagi ke sana tuh? Kepinginan sih pernah ada gitu. Cuma mikir karena sekarang udah nikah ya udahlah, Udah punya kalahin lagi. iya Takut anak kangen ya. Itu dia. kangen sama anak sebenarnya, kalau bini masih banyak. Gue bilang ini. Kan ntar juga denger. Itulah salah satu hambatannya kalau kerja jauh ya toh ya. Apalagi udah berkeluarga mungkin sulit untuk membagi waktunya karena emang harus
berbulan-bulan. Iya betul. Kita aja seminggu acara outing aja 2 hari udah kangennya sama anak kan luar biasa gitu kan. Itulah pengalamannya. Berarti karir Anto tuh dimulainya dari yang susah dulu, yang harus jauh dari keluarga, akhirnya sekarang Anto di posisinya di salah satu hotel juga udah enak gitu ya. Maksudnya pengalaman itu bisa membuat Anto makin naik dalam karirnya gitu. Jadi silahkan diambil ilmunya. Dan gue mau minta sarannya untuk orang-orang yang mau ke kapal itu harus gimana gitu. Sarannya ya yang jelas apa ya? Bahasa Inggris yang pasti. Sertifikat Itu masak. ya sertifikat itu pasti dibutuhin di sana. Karena kan hidup di sana itu bukan cuma untuk Main-main ya. iya. Karena kan harus survive juga dalam keadaan darurat. Jadi sertifikasi banyak yang harus dijalanin juga sebelum berangkat ke sana. Ada minimum nggak? Apa fresh graduate bisa ya? Waktu pengalaman saya sih Fresh graduate ya. fresh graduate bisa, cuma karena di balik sebelum saya berangkat sudah punya pengalaman kerja juga sambil kuliah. Jadi udah dibarengin sama Berarti pengalaman. Kalau SMK masih belum bisa ya. Susah. Batasan usia biasa Iya 21 tahun untuk di kapal pesiar biasanya. Itu syaratnya. Karena juga mental harus bangun itu, karena habit kerja di sana sama habit kerja di sini beda. Iya gitu. betul, Sangat beda. jauh Ketemu berbeda ya. dengan orang-orang luar itu yang beda budaya, beda Karakter itu pasti bikin kita harus kuat. harus kuat. Kalau nggak kuat mental ya lu pulang sendiri sana nyebrang laut gitu kan, baik Indonesia nya berenang. Ya, iya lu jauh-jauh ke Amerika terus lu nggak, mental lu nggak kuat, terus lu Iya. telepon mak lu mah nggak kuat pengen pulang, ya kan? Itu otomatis kayak gitu harus bayar sendiri kan itu ya. Bayar sendiri yang model Nah, seperti itu. Dia mengundurkan diri di luar kontrak, di dalam kontrak tidak boleh, Penalti. harus penalti, harus penalti. Biasanya kena penalti, nanti balik ke agent, nanti agent yang ngurus. Nah, lebih baik kan daripada memang nggak kuat mental, belum sanggup, ya mendingnya ya udah di sini dulu gitu kan, kita sambil cari. Tapi karena Anto udah punya keinginan kuat deh kan, cita-cita, makanya Dan alhamdulillah iman yang kuat. Iya. Anto bisa mendapatkan yang dicita-citakan itu ya, walaupun Iya. hanya sebentar, tapi ya sekarang Anto sudah menikmatinya dengan pengalaman itu, dengan karir yang baik saat ini gitu. Jadi ambil positifnya dari pengalaman yang sudah di-share Anto, saran-saran Anto, kita bisa mengajak semuanya untuk bisa lebih baik lagi dengan pengalaman yang sudah dibicarakan tamu-tamu kita yang datang ke podcast Warak. Jadi nggak sekedar ngebacot, tapi kita punya ilmu, ya kan? Bukan buat ilmu dulu juga, tapi buat kita pribadi. Kayak contohnya gue bukan orang kitchen, tapi dengan tamu-tamu di sini gue punya pengalaman baru yang gue nggak tahu apa. Akhirnya gue tahu, kayak tadi lu masalah di kapal gue nggak tahu kan. Akhirnya gue tahu pengalaman. Jadi kalau walaupun gue belum pernah naik kapal, jadi kalau ditanya orang Kapal 2000 itu. pernah. Itu di mana gue lupa tuh, Tambun, arah-arah. Irigasi itu loh. Iya sana dah, pokoknya itu pernah nyebrang aja. Bayar 2.000. Itu di Cibitung juga ada. Gitu Cibitung ada. nyebrang kan, biar muter nggak terlalu jauh. Bayar 2.000. Mobil goceng. Paling sama ke itu Pulau Seribu. Naik kapal. Iya. Kapal nelayannya lagi lu, bukan speed. Malah yang kapal ini cuma yang paket ekonominya, bukan yang dari Marina. Itu kapal nelayan. Ya nggak kapal nelayan, Itu kapal nelayan disewa. Enggak beda. Gimana? Ya itulah pokoknya. Udah. Pokoknya kita ambil hikmahnya, ambil pengalamannya yang di-share, semoga bisa membawa manfaat buat dulur di luar sana, buat saya juga pribadi sama Fesli. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share sosmed kita, follow di Spotify, Apple Podcast, sama di Google Podcast, Dan di YouTube warek.int. Warak INT YouTube-nya. Warak INT. Gue juga lupa tuh kan. Itu Instagram warak.int. Iya. Karena kita baru mulai YouTube, jadinya masih belum hafal. Dadakan coy. Jadi ya udah, itulah Warak INT sama Warak di Instagram warak.int. Ya. Jadi follow juga di Spotify, dengerin, kasih masukan kita, komen, boleh ke email juga atau di DM di Instagram. Kalau mau jadi tamu juga boleh, kita Ya. welcome. Kita sangat welcome buat teman-teman yang mau berbagi pengalaman juga.
mau sebagai wira swasta, mau sebagai pelaku bisnis, maksudnya pelaku usaha, bukan pelaku usaha, kayak Anto nih, profesional ya, profesional itu bisa share sama kita. Endorse apalagi ya? Endorse alhamdulillah. Kayak ini nih Little Donat nih. Jangan lupa follow Instagramnya little.donat di Instagram little.donat double T di donatnya ya. WA-nya di 0878 8181 0006. Pemesanan seluruh Jabodetabek. Tuh. Bandung bisa tuh ya? Bisa. Luar bisa kan tuh? Bisa. Jadi menyesuaikan, ntar bisa dilihat aja di Instagramnya, tinggal pesen order di sana ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi. Kita bisa fight melawan semua virus-virus jahanam ini. Semoga tahun baru ini corona udah nggak ada ya. Ya, Nah, aduh, pusing gua kalau. Pusing. Ya, sehat, rezekinya banyak. Jangan lupa dengerin podcast kita, kasih saran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.